empat amalan yang menjadi penerang di alam barzakh. Alam barzakh adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Di alam barzakh inilah arwah orang-orang yang telah meninggal dunia singgah dan menunggu untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa alam kubur sebagai tempat yang sangat gelap, hingga hanya amal ibadah yang dapat menjadi penerang alam kubur dan menyelamatkan seorang hamba dari azab kubur. Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi menjelaskan bahwa ada 4 amalan yang dapat menjadi penerang di alam kubur, dan 4 amalan tersebut adalah: pertama, menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab. Membaca Al-Quran. Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat. Bersedekah. Sedekah menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Banyak membaca tasbih. Tasbih adalah bacaan yang sangat dicintai. ومن نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Saat jasad dibaringkan di liang lahat dan langkah terakhir manusia menjauh, 2 malaikat datang menghampiri, Mungkar dan Nakir. Wajah mereka tegas, suara mereka mengguncang. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Tak ada jawaban yang bisa dihafal, hanya iman yang akan menjawab. 2 tahun sebelum meninggalnya Poppy Mercury, ayahnya Kemal Johana sudah mendapat firasat akan kepergian putrinya. Setiap kali berpapasan dengannya, atau sekadar melihat fotonya di dinding ruang tamu, ada perasaan aneh yang muncul di benaknya. Rasanya seperti ada yang berbisik, Poppy akan pergi jauh sekali. Kemal Johana dan Titi Supiati menikah pada tahun 1963. Pernikahan mereka diberkahi dengan lahirnya 4 anak dalam waktu 5 tahun. Tista, Elsa, Taufik, dan Dewi. Pada tahun 1970, lahirlah anak kelima mereka, Tommy. Namun Tuhan belum memberinya umur panjang. Pada usia 7 bulan, Tommy meninggal dunia. Keduanya lalu memohon agar diberi ganti. Tuhan mendengar doa mereka. Pada 15 November 1973, lahir seorang bayi perempuan yang diberi nama Poppy Yusfidawati. Setelah kelahiran Poppy menyusul 2 anak lagi, Ina Prastini dan Eri. Mama, oh mama. Kemal Johana, seorang dosen FPOK IKIP Bandung, dengan kerja kerasnya berhasil menghidupi keluarga dan membesarkan ke-7 anaknya. Mereka tinggal di rumah yang beralamat di Jalan M. Yunus Gang Siti Salsah nomor 18 Bandung. Dari ke-7 bersaudara, hanya Poppy yang menekuni tarik suara. Jiwa seni Poppy mengalir dari kakeknya yang dikenal sebagai juara membaca Al-Quran di Cicalengka. Ayahnya sendiri semasa kuliah pernah membentuk band kampus bersama teman-temannya dan sering manggung di berbagai acara. Bakat seni Poppy mulai terlihat sejak duduk di bangku kelas 2 SMPN 9 Bandung. Ia pernah meraih juara MTQ tingkat kecamatan mengikuti jejak kakeknya. Poppy lalu bergabung dengan grup musik AS Band pimpinan AS Sofyan. Awalnya mereka hanya manggung di acara perayaan 17 Agustus dan acara taruna setempat. Seiring waktu, AS Band mulai sering diundang ke luar kota. Salah satunya tampil di Sukabumi mendampingi penyanyi Farid Harja. Poppy sendiri mulai aktif mengikuti berbagai festival lomba menyanyi. Tahun 1988, ia menjadi finalis dan meraih juara ketiga Festival Lady Rock se-Jawa Barat. Puncaknya, setahun kemudian, ia dinobatkan sebagai juara di ajang yang sama mengalahkan Connie Dio. Dalam ajang tersebut, ia membawakan lagu Mel Shandu berjudul Ulah Tuan dan Nyonya. Tahun 1990, ia kembali meraih juara ketiga di ajang yang sama. Di ajang inilah hadir perwakilan Aku Rama Record yang terkesan dengan suaranya dan menawarinya kontrak rekaman. Nama panggung Poppy Mercury diusulkan oleh Denny Sabri. Semasa bersama AS Band, Poppy sering menyanyikan lagu-lagu Queen, sehingga nama itu dipilih karena cocok dengan gaya vokalnya. Nama panggung ini pertama kali digunakan saat ia manggung di Hotel Savoy Homan Bandung pada tahun 1989.
Poppy resmi menandatangani kontrak dengan Akurama Records. Awalnya kontrak berlangsung 1 tahun, saat itu ia masih duduk di kelas 2 SMA. Ia hanya diminta menyanyikan lagu-lagu seleksi. Rekaman pertamanya berupa single. Terlalu Pagi dirilis akhir tahun 1990. Album ini berisi 11 lagu. Selain Terlalu Pagi, 10 lagu lainnya diambil dari album Ella Pengemis Cinta yang beredar di Malaysia. Mengapa ku harus begini? Pertengahan tahun 1991, Poppy merilis rekaman keduanya. Saat itu ia baru lulus SMA. Kali ini ia berduet dengan Salim Iklim membawakan Suci dalam debu yang sebelumnya sangat populer di Malaysia. Suatu hari nanti pastikan berjaya. Keduanya juga sempat berduet membawakan Fantasia Bulan Madu, lagu yang pernah dipopulerkan Inka Christie dan Amy Search. Mengenai hubungannya dengan Salim Iklim, Poppy pernah menyatakan, "Hubungan kami masih sebatas persahabatan saja, simpati kan boleh saja." Cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa. Kontraknya kemudian diperpanjang Akurama hingga Juni 1993. Poppy merilis album solo pertamanya berjudul Antara Jakarta dan Pineng pada September 1991. Di bawah arahan musik Budi Wibowo, album ini kental dengan nuansa slow rock Melayu. Genre yang konsisten dianut Poppy di rekaman-rekaman berikutnya. Antara Jakarta dan Penang membelah. Album ini sukses dan mendapat nominasi BASF Awards. Album keduanya, Surat Undangan yang dirilis April 1992, benar-benar melambungkan namanya. Surat Undangan menjadi salah satu hits terbesar Poppy Mercury. Berkat album ini, ia meraih HDX Award untuk kategori album terlaris dan album terbaik. Album ini menjadi sequel kedua dari trilogi yang dimulai dari Antara Jakarta dan Penang dan berakhir pada album ketiganya, Terlambat Sudah. Album keempat sekaligus kerja sama terakhir dengan Akurama Record, Antara Kau dan Aku, dirilis pertengahan 1993 dan kembali masuk nominasi BASF Award. Kontrak Poppy dengan Akurama Record berakhir pada Juni 1993. Meski pihak label ingin memperpanjang, Poppy menolak. Selain ingin mencari pengalaman baru, Poppy merasa penghargaan yang diterimanya tidak sebanding dengan kesuksesan albumnya, terutama album Surat Undangan. Poppy kemudian menandatangani kontrak dengan Hadi Sunyoto dari Happy Records. Dalam perjanjian tersebut, ia dikontrak untuk membuat 6 album hingga tahun 2000. Untuk satu album, ia mendapatkan bayaran 30 juta rupiah belum termasuk bonus penjualan. Dari 3 rekaman pertama di HP Records, Badai Asmara dan Biarkan Ku Pergi, serta Hati Siapa Tak Luka, Poppy telah mendapatkan bonus sebesar 50 juta rupiah. Dari kontrak dan bonus ini, Poppy mampu membeli mobil dan rumah yang berlokasi di Jalan Perintis Sarijadi, Bandung. Saat itu, selepas lulus SMA, ketika Poppy menyanyi di hajatan Bank BTPN, ia ditawari bekerja di sana. Setelah mempertimbangkan dan meminta saran orang tuanya, ia menerima kesempatan tersebut. Mulai September 91, Poppy bekerja di Bank BTPN sebagai sekretaris direksi, juga didaulat sebagai vokalis band internal bank tersebut. Sejak awal BTPN memang memberikan banyak dispensasi berkenaan dengan kesibukan menyanyinya. Namun karena merasa tidak enak hati, karena sering tidak masuk serta kondisi kesehatan yang menurun, Poppy memutuskan keluar dari pekerjaannya selama 4 tahun di Bank BTPN. Dari seluruh keluarganya, Poppy dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan ringkih. Sejak SMA, ia gampang sakit. Setiap kali terserang flu, berbagai penyakit muncul bersamaan.
mah, perut perih, leher sakit, dan tubuh lemas. Pada Oktober 1993, Poppy dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung setelah menyelesaikan album Badai Asmara dan syuting video klip di Pelabuhan Ratu. Ia harus mendekam di rumah sakit selama 1 bulan penuh. Komplikasi penyakit yang dideritanya meliputi mah, gangguan pernapasan, dan rematik kronis yang membuat persendiannya bengkak-bengkak. Kadang mahnya begitu parah hingga Poppy tak sadarkan diri. Setelah keluar dari rumah sakit, dokter menyarankan banyak istirahat. Sejak saat itu, Poppy membatasi diri untuk manggung di luar daerah. Ia juga mulai rutin minum obat untuk menjaga kondisinya. Efeknya tubuhnya terlihat lebih subur dan gampang capek. Meski demikian, Poppy tetap melanjutkan rekaman album Biarkan Ku Pergi dengan jadwal rekaman pada siang hari. Begitu selesai, ia langsung pulang ke Bandung untuk beristirahat. Album ini mendapat penghargaan lagu favorit video musik Indonesia tahun 1994. Tahun 1995, ia menyelesaikan album Hati Siapa Tak Luka yang juga meraih HDX Award. Di Selat Malaka, di ujung Sumatera. Pada 2 Agustus 1995, Poppy berangkat ke Padang untuk tampil di Padang Fair. Beberapa hari sebelumnya ia sudah mengeluh sakit kepala dan nyeri lambung, tetapi ia tetap pergi. Pulang pada 7 Agustus, ia berusaha tampil ceria di depan orang tuanya dan bahkan membicarakan rencana manggung di Pesta Rakyat Parkir Timur Jakarta. Keesokan harinya kondisinya memburuk drastis. Lehernya tiba-tiba bengkak dan tubuhnya lemas. Dokter menyarankan rawat inap, tapi Poppy memilih dirawat di rumah agar dekat keluarga. Kondisinya terus menurun. 25 Agustus ia dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dalam keadaan tak sadarkan diri. 2 hari kemudian dokter meminta persetujuan tindakan operasi leher. Pada 28 Agustus 1995 pukul 6:30 pagi, Poppy Mercury menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 22 tahun. Jenazah Poppy langsung disemayamkan di rumah dan pada pukul 1 siang dikebumikan di TPU Sinaraga Jalan Pajajaran Bandung. Meski hanya menapaki panggung musik selama 5 tahun, jejak yang ditinggalkannya tak pernah benar-benar hilang. Lebih dari 1/4 abad sejak kepergiannya, lagu-lagunya masih terdengar, sementara para penggemarnya tetap setia menjaga kenangan. Poppy Mercury, legenda yang suaranya terus mengalun.